rekan kami dari kelompok 1. Saya Nathanael Damasono, nomor presensi 24. Saya Bima Aditya, nomor presensi 9. Saya Syuhara Nisa, absen 6. Saya Ferwali Fama, absen 6. Saya Panel Penanda, absen 13. Saya Beliau Nomor Saya Rita Japaya, nomor absen 27. Saya Wiyawan Devayus, nomor absen 7. Selamat menonton. menonton. Yang pertama, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan saling bersentuhan dan berusaha menghambat gerak relatif antara keduanya. Arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda atau kecenderungan geraknya. Gaya ini timbul akibat ketidaksempurnaan permukaan benda, di mana terdapat tonjolan dan lekukan mikroskopis yang saling mengunci. Gaya gesek berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat berjalan, menulis, atau mengerem kendaraan. Yaitu memiliki rumus F sama dengan mu dikali N. Yang kedua adalah koefisien gaya gesek. Koefisien gaya gesek adalah besaran yang menunjukkan tingkat kekasaran relatif antara dua permukaan yang bersentuhan. Nilainya dilambangkan dengan huruf Yunani mu dan tidak memiliki satuan. Koefisien ini diperoleh dari perbandingan antara besar gaya gesek dengan gaya normal yang bekerja pada benda. Nilai mu berada untuk setiap pasangan permukaan. Misalnya, mu untuk kayu di atas kayu lebih besar daripada mu untuk es di atas es. Karena permukaan kayu lebih kasar daripada permukaan es. Yang ketiga yaitu gaya gesek maksimum. Gaya gesek maksimum adalah gaya gesek terbesar yang dapat bekerja sebelum benda mulai bergerak. Besarnya gaya gesek maksimum dapat dihitung dengan rumus, di mana adalah koefisien gerak statis dan adalah gaya normal. Selama gaya yang diberikan belum melampaui gaya gesek maksimum, benda tetap diam. Namun, begitu gaya luar melebihi gaya gesek maksimum, benda mulai bergerak dan gaya gesek yang bekerja berubah menjadi gaya gesek kinetis. Yang keempat yaitu hukum 1 Newton. Hukum Newton 1 juga dikenal sebagai hukum kelembaban, inersia, menyatakan bahwa suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Artinya, benda cenderung mempertahankan keadaan awalnya kecuali ada gaya yang memaksa perubahan tersebut. Hukum ini menjelaskan konsep dasar bahwa gaya diperlukan untuk mengubah keadaan gerak benda, bukan untuk mempertahankannya. Contoh penerapannya adalah bola yang akan terus menggelinding di lantai licin hingga akhirnya berhenti karena adanya gaya gesek yang menghambat geraknya. Yang kelima yaitu gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang masih diam. Gaya ini menahan benda agar tidak bergerak meskipun ada gaya luar yang bekerja padanya. Nilainya bersifat variabel, yaitu dapat menyesuaikan besar gaya yang diberikan sampai batas maksimum tertentu, yang disebut gaya gesek maksimum. Setelah gaya luar melebihi batas tersebut, gaya gesek statis tidak mampu lagi menahan benda, sehingga benda mulai bergerak dan gaya gesek yang bekerja berubah menjadi gaya gesek kinetis. Memiliki rumus Fs sama dengan mu s dikali N. Yang keenam yaitu gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang sedang bergerak di atas permukaan lain. Besarnya, gaya ini umumnya lebih kecil daripada gaya gesek statis karena saat benda bergerak, kontak antar permukaan menjadi lebih sedikit. Gaya gesek kinetis dapat dihitung dengan rumus, di mana adalah koefisien gesek kinetis dan adalah gaya normal. Gaya ini berperan penting dalam memperlambat benda yang bergerak, seperti ketika mobil direm atau benda meluncur di permukaan kasar. Memiliki rumus, yaitu Fk sama dengan mu k dikali N.
Gaya ini berfungsi menahan benda agar tidak tergelincir atau berpindah posisi dan besarnya akan meningkat seiring dengan gaya yang diberikan sampai mencapai batas maksimum tertentu. Besar gaya gesek statis maksimum ditentukan oleh rumus, di mana μs adalah koefisien gesek statis dan n adalah gaya normal. Ketika gaya luar melebihi gaya gesek statis maksimum, benda akan mulai bergerak dan gaya gesek yang bekerja berubah menjadi gaya gesek kinetis. Koefisien gesekan statis menunjukkan seberapa besar gaya gesek yang mampu menahan benda agar tidak bergerak. Semakin besar μs, semakin kuat gaya geseknya. Dan secara praktis, kita bisa menentukan dari sudut kemiringan maksimum bidang miring ketika benda baru mulai tergelincir. Pada gambar di atas, ada sebuah benda yang diletakkan di atas bidang miring dengan sudut kemiringan θ terhadap bidang datar. Beberapa gaya bekerja pada benda tersebut yaitu usaha, gaya berat benda ditarik ke bawah. Kemudian gaya berat ini bisa diuraikan menjadi dua komponen. Yang pertama, W sin θ sejajar dengan bidang miring dan menarik benda ke arah bawah. Yang kedua, W cos θ tegak lurus dengan bidang miring dan menekan benda ke bidang. Kemudian gaya yang kedua ada N atau bisa disebut dengan gaya normal. Dia gaya normal dari bidang ke benda, arahnya tegak lurus ke permukaan. Lalu yang ketiga ada Fs atau gaya gesek statis, arahnya berlawanan dengan gaya yang menarik benda ke bawah. Dia berfungsi untuk menahan agar benda tidak meluncur. Saat benda belum mulai meluncur, berarti gaya sejajar bidang masih seimbang, sehingga sigma Fx sama dengan 0 atau mg sin θ sama dengan F kali S. Tetapi gaya gesek statis maksimum terjadi tepat sebelum benda mulai bergerak, yaitu Fs max sama dengan μs kali N. Maka pada saat benda hampir meluncur, mg kali sin θ sama dengan μs mg cos θ. Kedua sisi bisa disederhanakan karena mg saling habis. μs sama dengan tan θ, artinya koefisien gesekan statis sama dengan tangen sudut kemiringan maksimum ketika benda baru mulai meluncur. Pada hasil percobaan didapatkan θ sama dengan 11,7 derajat. Maka sigma Fx sama dengan 0, mg sin θ min Fg sama dengan 0, mg sin θ min μs kali n sama dengan 0, mg sin θ sama dengan μs kali n, mg sin θ sama dengan μs kali mg cos θ, kemudian disederhanakan karena mg habis, μs sama dengan sin θ per cos θ atau sama dengan tan θ, μs sama dengan 0,20. Jadi koefisien geseknya adalah 0,20. Di screenshot. Apa nama tuh? Oke, ini percobaan pertama, nomor 2.
Gaya ini selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda dan besarnya lebih kecil daripada gaya gesek statis. Besarnya gaya gesek kinetis ditentukan oleh rumus di mana μk adalah koefisien gesek statis dan n adalah gaya normal yang bekerja pada benda. Nilai koefisien gesek kinetis bergantung pada jenis dan kekasaran permukaan benda serta bidangnya, tetapi tidak bergantung pada luas bidang sentuh atau kecepatan gerak. Gaya gesek kinetis berperan penting dalam memperlambat atau menghentikan gerak benda di permukaan. Jika sudut alfa makin besar, maka G sin alfa makin besar juga. Artinya, benda makin cepat meluncur. Namun, jika koefisien gesekan μk lebih besar, maka μk G cos alfa juga makin besar, sehingga gerakan benda akan makin lambat. Artinya, percepatan benda tergantung dari kemiringan bidang dan besarnya gesekan antara benda dan permukaan. Untuk mencari percepatan dari tiap-tiap sudut, kita perlu menghitung rata-rata waktu terlebih dahulu. Yang pertama, untuk alfa sama dengan 30 derajat, rata-rata waktu yang didapat adalah 1,09 second. Kemudian yang kedua, untuk 45 derajat, rata-rata waktu yang didapatkan adalah 0,73 second. Lalu untuk yang ketiga, 60 derajat, didapatkan rata-rata 0,51 second. Lalu yang kedua, kita perlu mencari percepatan pada masing-masing sudut. Pada percepatan 30 derajat, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus S sama dengan V0 dikali T tambah setengah AT kuadrat dengan S sama dengan 0,89. Berarti 0,89 sama dengan setengah A dikali 1,09 kuadrat, A sama dengan 2 kali 0,89 dibagi 1,09 kuadrat, A sama dengan 1,49 m per s. Selanjutnya mencari percepatan pada alfa sama dengan 45 derajat. S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. 0,89 sama dengan setengah A kali 0,73 kuadrat. A sama dengan 2 kali 0,89 dibagi 0,73 kuadrat, A sama dengan 3,34 m per s. Lalu, mencari percepatan pada alfa sama dengan 60 derajat. S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat, 0,89 sama dengan setengah A kali 0,51 kuadrat, A sama dengan 2 kali 0,89 dibagi 0,51 kuadrat, A sama dengan 6,84 m per s. Pada gambar tersebut, ada sebuah benda yang meluncur di atas bidang miring dengan sudut alfa terhadap bidang datar. Beberapa gaya bekerja pada benda tersebut yaitu usaha, gaya berat benda yang menarik ke bawah. Gaya ini dapat diuraikan jadi dua komponen. Yang pertama W sin alfa, sejajar bidang miring dan menarik benda ke arah bawah. Lalu yang kedua, terdapat usaha cos alfa. Dia tegak lurus dengan bidang dan menekan benda ke permukaan. Lalu yang kedua ada N atau gaya normal dari bidang. Yang ketiga ada gaya gesek kinetis atau FK yang melawan arah gerak benda. Karena benda bergerak, berarti resultan gaya tidak nol dan berlaku hukum Newton. Sigma Fx sama dengan M kali A. Gaya yang sejajar bidang miring ada dua, ke bawah W sin alfa, ke atas gaya gesek kinetis sama dengan μk kali N. Sehingga persamaannya W sin alfa min gaya gesek kinetis sama dengan M kali A. W sin alfa sama dengan μk W cos alfa sama dengan M kali A. Bisa disederhanakan karena W sama dengan mg. G sin alfa min μk G cos alfa sama dengan A. Jadi rumus ini menunjukkan percepatan benda A saat meluncur di bidang miring dengan gesekan kinetis. Kemudian kita akan menghitung besarnya gaya pada sudut 30 derajat dengan persamaan
G dikali sin 30 min mu K dikali cos 30 sama dengan 1,49. 10 dikali setengah min mu K dikali setengah akar 3 sama dengan 1,49. 1/2 min mu K dikali setengah akar 3 sama dengan 0,149. 0,149 didapatkan dari 1,49 dibagi 10. Dilanjutkan, setengah akar 3 mu K sama dengan 0,35. 0,35 didapat dari 0,5 dikurangi 0,149. Lalu mu K sama dengan 0,40. 0,40 didapat dari 0,35 dibagi 0,5 akar 3. Selanjutnya, menghitung gaya pada saat alfa sama dengan 45 derajat. Dengan bersamaan, G kali sin 45 derajat min mu K kali cos 45 derajat sama dengan 3,35. 10 dikali setengah akar 2 min mu K kali setengah akar 2 sama dengan 3,35. Setengah akar 2 min mu K dikali setengah akar 2 sama dengan 0,335. 0,335 hasil dari 3,35 dibagi 10. Lanjut, setengah akar 2 mu K sama dengan 0,37. 0,37 hasil dari setengah akar 2 dikurangi 0,335. Lalu mu K sama dengan 0,52. Kemudian menghitung gaya pada saat alfa sama dengan 60 derajat. Persamaannya adalah G dikali sin 60 min mu K kali cos 60 sama dengan 6,84. 10 dikali setengah akar 3 min mu K dikali setengah sama dengan 6,84. Setengah akar 3 min mu K dikali setengah sama dengan 0,684. 0,684 hasil dari 6,84 dibagi 10. Kemudian setengah mu K sama dengan 0,18. 0,18 hasil dari setengah akar 3 min 0,68. Mu K sama dengan 0,36. Kesimpulannya, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis sama-sama merupakan gaya yang menentang gerak benda pada permukaan, tetapi keduanya terjadi dalam kondisi yang berbeda. Gaya gesek statis bekerja saat benda belum bergerak dan berfungsi untuk menahan benda agar tetap diam hingga mencapai batas maksimum tertentu. Sedangkan gaya gesek kinetis bekerja saat benda sudah bergerak dan biasanya besarnya lebih kecil dari gaya gesek statis. Nilai kedua gaya ini bergantung pada jenis permukaan dan besar gaya normal, di mana koefisien gesek statis selalu lebih besar daripada koefisien gesek kinetis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.